Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar bersama saya lagi, gitu ya. Semoga tidak bosan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu kelanjutan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu tentang ISO, shutter speed, dan aperture. Oke, sebelum saya mulai ke pembelajaran, saya mau tanya nih, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat banget. Yang cowok-cowok deh. Yang cewek-cewek semangat nggak? Semangat. Oke, seperti yang kemarin, kalau kemarin itu saya memberikan pertanyaan sebelum kelasnya dimulai via quiz. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang manual ya. Nah, sekarang apakah ada yang mengganggu hari ini, pagi ini? Tidak? Serius? Oke, alhamdulillah. Berarti pesan yang ingin disampaikan kepada guru. Siap ya? Kita mulai dari barisan ini. Kamu pesan yang untuk saya atau guru-guru yang lain gimana? Semangat aja ya. Terus selalu amin. Terus Kalau dari saya mah mungkin sama kayak yang lainnya, Bapak tetap semangat, terus ya jaga-jaga kesehatan supaya bisa masuk kelas, supaya bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Jadi jaga diri Bapak aja lah, sehat-sehat. Kalian sejauh mana kalian tahu tentang ISO, aperture, dan shutter speed? Nah, untuk nanti pelajaran materi selanjutnya kan kita akan membahas tentang segitiga exposure nih. Ada yang tahu tentang aperture? Oke. Aperture itu apa sih? Jadi aperture itu adalah seberapa banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, setelah aperture kita perlu tahu yang namanya ISO. Nah, ISO itu apa sih? Oke, itu. Jadi ISO itu adalah suatu
suatu tingkat sensitivitas sensor kamera dalam menangkap cahaya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tadi aperture-nya udah, ISO-nya udah. Terus satu lagi apa? Shutter speed. Ada yang tahu shutter speed itu apa? Oke, enggak. Jadi shutter speed kecepatan lama dalam menangkap cahaya. Oke, tepuk tangan. Jadi masih ingat ya, materi pelajaran yang kemarin ya. Oke, sebelumnya kalian isi dulu kehadiran udah? Ada yang belum? Yang belum mangga isi dulu. Nah, sekarang materinya tentang segitiga exposure. Segitiga exposure. Kalau misalkan diibaratkan segitiga exposure ini, gitu ya, ada ISO, ada aperture, dan ada shutter speed. Nah, kalau misalkan dianalogikan, gitu ya, segitiga exposure ini kayak kalian masak. Kayak kalian masak itu, misalkan ISO itu garam, terus aperture itu gulanya, terus si shutter speed itu ada asamnya misalkan, gitu ya. Nah, gimana caranya, gitu ya? Gimana caranya kalian memadukan semuanya, gitu, ketiga elemen ini dalam mengolah cahaya supaya si cahayanya itu tidak under, tidak over. Tapi kadang-kadang si under atau over itu menjadi salah satu kebutuhan. Misalkan saya pengen si fotonya itu under. Oke, gimana caranya? Bisa ISO-nya yang diatur, bisa shutter speed-nya yang diatur, bisa aperture yang diatur, atau salah satu aja yang diaturnya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang analogi tentang bagian-bagian kamera. Bagian kameranya apa? Anatomi ya? Ya, anatomi kamera. Tapi tiap merek kamera, gitu ya, tiap merek kamera anatominya itu beda-beda. Kamera yang kalian tahu apa aja? Canon, Sony, Nikon, terus Fuji, film, terus Kodak, Lumix, terus Samsung ya. Oke, tapi intinya semua kamera itu ada pengaturan untuk ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, semua kamera ada yang namanya mode manual, ada yang namanya mode aperture priority, ada yang namanya shutter priority. Tapi beda-beda. Misalkan di Canon nama aperture priority-nya apa? Misalkan AVI. Oke, karena di luar sedang hujan, gitu ya, tidak memungkinkan kita praktek untuk menerapkan segitiga exposure. Nah, sekarang kalian coba di komputernya masing-masing itu buka yang namanya kamera simulator. Nah, kamera simulatornya ini kalian buka aja di Google, kamerasim.com. Kamera sim, bukan sim. Nah, pokoknya tampilannya seperti itu. Nanti lagi loading. Nah, untuk menerapkan segitiga exposure yang tadi kalian tahu, segitiga exposure itu kan ada ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, secara konsep memang si kamera DSLR, SLR atau mirrorless itu di
terancang untuk motret gitu ya, untuk kalian mengambil gambar itu ada mode-modenya, ada mode otomatis, manual, shutter priority dan aperture priority. Nah, kali ini kita akan coba nih perbedaan antara shutter priority dan aperture priority sebelum nanti ke manual. Nah, nanti kalian analisis kalau shutter priority itu apa sih keuntungannya atau kelemahannya gitu ya. Nanti kalian analisis, analisisnya itu kerjakannya di PowerPoint ya. Nanti tugasnya kita kumpulkan di Google Classroom. Oke. Nah, kita coba dulu karena tidak bisa praktek secara langsung di luar karena di luar itu hujan, kita gunakan kamera simulator. Nah, kita coba dimulai dari pencahayaan. Nah, pencahayaannya itu mau kayak cerahkah gitu ya, atau gelap. Kita coba dulu ya. Cerah langsung dari cahaya matahari. Nah, kemudian kita coba jarak nih. Jarak 1,8 yang shutter priority dulu nih. Kita pilih yang TV. Shutter priority. Ini tadi kenapa si ISO-nya bisa disetting karena memang si shutter priority di sini itu tidak ada bagian yang auto. Jadi kalian coba ISO-nya menyesuaikan. Shutter priority kita akan coba mulai kalian analisis tadi efeknya gimana. Udah ada satu. Itu judulnya. Silahkan buka joinmymusics.com. Itu bisa di HP ataupun di komputer kalian masing-masing. Nah. Widowo. Oke, dikalahkan oleh